Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kejadian nyata di hidupmu. Dan ini akan membuat kamu merinding dan terharu. Seperti apakah itu energi yang akan terbaca? Kita dengar bersama-sama dan lihat bersama-sama ya. Tapi ingat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan cek energi dia ataupun kamu, ini juga bisa vice versa ya. Kejadian nyata di hidupmu, dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Wow, di sini ada engagement ring. Aku melihat kamu, ya ada beberapa dari kamu yang single, itu akan menikah. Ada beberapa dari kamu yang sudah lama menjalin satu hubungan, dan akhirnya sadar kalau hubungan ini harus punya tujuan. Tujuannya apa? Ya, berkomitmen, menikah, begitu, hidup bersama. Nah, jika di sini kamu yang sudah menikah, yakinlah seseorang yang kamu pilih itu adalah orang yang tepat buat kamu. Seseorang yang benar-benar menjadi partnership yang the best bagi kamu, gitu ya. Karena komitmen antara kamu dengan dia itu sama, punya tujuan untuk mencapai kebahagiaan. Oke? Dan ini sungguh membuat kamu terharu dan merinding ya. Bahwasanya ini akan segera kamu miliki jika kamu belum menemukan seseorang pendamping dalam hidup kamu. Oke, kartunya luar biasa. Bagus semua ya. Tapi ada sesuatu hal yang mungkin akan membuat kamu merasa aku harus sembuh dari semua keadaan. Nah, keadaan seperti apa yang kamu alami? Kita akan coba bahas dulu dari kartu pertama. Yang kedua ya, ada soulmate. Jadi di sini soul connection. Kamu akan memiliki soul connection yang begitu kuat gitu loh. Ada chemistry di sana, ada apa ya, kontak batin, ikatan batin. Ya seakan-akan menunjukkan dia adalah soulmate bagi kamu. Ya, ini kejadian nyata yang memang selama ini jauh dari pikiran kamu. Kenapa kamu ngerasa bahwasanya ini jauh dari pikiran kamu? Karena dulunya kamu pernah disakiti, atau kamu pernah menjalani satu hubungan yang tidak pasti, atau hubungan yang tidak sehat. Bahkan ada yang LDRan. Nah, itu sulit untuk mempertahankan hubungan itu. Padahal udah berusaha untuk sekuat tenaga percaya bahwa ini adalah soulmate, ternyata enggak. Semua itu harus kandas, kata lo. Jadi itu membuat kamu ngerasa, aku nggak percaya kalau aku ketemu dengan soulmate. Sementara dulunya hidup aku hancur berantakan. Hidup aku itu penuh dengan drama, gitu loh. Banyak orang-orang yang datang kepada aku itu hanya memanfaatkan. Ya, ini nyata dalam hidup kamu, sehingga kamu ngerasa awalnya tidak yakin atau pesimis kalau kamu akan menikah, ya. Nah, tapi kamu memang punya gairah kembali. Ada gairah yang benar-benar akan menuntun kamu bertemu dengan soulmate. Bahwasanya kamu sadar keputusan yang kamu ambil untuk meninggalkan seseorang dulunya, di mana orang itu memang sudah mengecewakan kamu, dan kamu sadar, begitu cepatnya kamu menyadari bahwasanya aku tidak mau berada di titik itu selamanya, di titik di mana aku dikecewakan, di mana di titik aku sedih ya dan menderita karena sebuah cinta ya. Dan di sini aku melihat kamu itu punya gairah kembali. Mungkin saja ya, kamu sudah sembuh dari semua itu, health by choice. Making health by choice, kamu membuat hidup kamu itu ya sembuh. Ya pilihan kamu adalah menyembuhkan diri kamu dari semua kekecewaan, kesedihan, keterpurukan, ya, kesengsaraan. Nah, maka muncullah gairah dalam hidup kamu, muncullah
suatu keinginan kamu untuk bisa bertransformasi, di mana dulunya kamu yang merasa tidak dianggap, tidak dihargai, tidak dicintai. Sekarang dengan kesembuhan yang kamu miliki, kamu jadi layak untuk mereka-mereka. Kenapa? Karena kamu lebih menunjukkan kualitas diri kamu. Kamu lebih bersinar saat ini. Oke? Ini yang terbaca. Ya mungkin apa ya? Aku nggak mungkin berada di dalam kesedihan. Aku nggak mungkin meratapi ya kehidupan aku saat ini. Ya, itu hanya membuang-buang waktu aku. Saatnya lah aku untuk sembuh dari semua itu. Maka dengan kesembuhan kamu ini mulai ada gairah. Di situ akhirnya banyak orang yang watching, stalking gitu ya. Banyak orang yang benar-benar memantau kamu. Kenapa? Karena daya tarik kamu, karena karismatik kamu ya, karena inner beauty, inner handsome kamu yang membuat mereka-mereka terpukau gitu loh. Ya, karena kamu benar-benar sudah menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya, karena kamu tidak mau ya hidup kamu begitu-begitu saja. Karena jika begitu-begitu saja ya otomatis ya orang-orang tidak akan melihat value-nya kamu. Di sini aku melihat ya beberapa dari kamu saat kamu benar-benar bertransformasi, banyak hal yang kamu alami ya, kejadian-kejadian yang membuat kamu ngerasa begitu sangat terharu. Ternyata masih ada juga ya orang-orang yang menyukai aku, mencintai aku, dan menghargai aku. Kalau kita tunjukkan siapa diri kita, maka kita layak untuk dihargai. Kita layak untuk dicintai. Ya, bahkan banyak orang yang menyukai kamu. I like you. Aku menyukai kamu. Seseorang menyukai kamu. Romance is blooming. Ya, fun fleeting, want to date. Ada bahkan yang ingin ketemu dengan kamu. Ini bisa saja ya, orang-orang yang berasal di masa lalu, yang dulunya tidak peduli dengan kamu, suka mengabaikan kamu, tidak memandang kamu, ya hanya melihat kamu sebelah mata. Tapi saat kamu menunjukkan siapa kamu sebenarnya, ya disitulah mereka mulai menyukai kamu. Disitulah mereka mulai ya untuk apa ya kayak mendekati, mencari perhatian dan lain sebagainya, ya. Jadi disinilah nantinya momen dimana kamu merasa terharu dengan apa yang terjadi pada kamu. Oh ternyata saat aku sudah bertransformasi, disitulah kehidupan aku akan berubah. Ya, sempat mungkin juga kamu meneteskan air mata kebahagiaan. Merinding banget, kata lo, merinding banget. Karena yang selama ini yang tidak kamu duga dan tidak kamu sangka itu terjadi. Yang pada akhirnya kamu akan ketemu dengan soulmate, kamu akan ketemu dengan orang-orang yang menyukai kamu dan menghargai kamu ya. Kita akan coba lihat di sini apalagi yang akan terbaca. Melewati jalan yang berliku. Ya, ini bisa saja energi kamu ya ataupun dia, seseorang yang kamu fokuskan jika kamu kepoin zodiaknya begitu. Jadi aku melihat kamu itu sudah melewati jalan yang berliku dan kamu mampu melewatinya dengan penuh kesabaran, dengan penuh perjuangan, dan akhirnya inilah yang kamu dapatkan. Semoga aja ini nyata dalam hidup kamu. Jika kita benar-benar mengafirmasikannya ya. Apalagi kehilangan orang yang dicintai dan jauh dari orang yang disayang. Nah, jadi ini ada beberapa dari kamu itu pernah kehilangan ya seseorang yang kamu cintai dan jauh dari orang yang disayang. Itu membuat kamu menderita sekali. Tapi pada akhirnya ini semua akan berlalu. Ini semua akan kamu lewati. Ya, namanya kita hidup pasti akan pergi untuk selamanya. Kita hidup tidak sementara, jadi kita harus siap-siap dengan apa yang terjadi ke depannya pada diri kita. Walaupun saat ini kamu sudah menggenggam ya apa yang kamu miliki, tapi harus lepas begitu saja. Yakinlah yang kamu genggam awalnya, yang kamu miliki, tapi lalu pergi, ikhlaskanlah karena mungkin itu juga bukan milik kamu atau itu bukan rezeki kamu ya. Karena Tuhan sudah memberikan rezeki pada masing-masing kita dan itu tidak akan pernah tertukar. Saat satu yang kamu genggam itu pergi, arti kata itu bukan rezeki kamu. Kita harus mengikhlaskan. Berusaha untuk ikhlas, ya. Karena dengan begitu hidup kita akan lebih enjoy. Apalagi jauh darimu begitu sangat menyakitkan. Ternyata ada seseorang ya. Ini mungkin akan kamu ketahui. Ini juga akan membuat kamu terharu. Ternyata dia suka sama aku, dia sayang sama aku. Ternyata dia tidak bisa jauh dari aku gitu loh.
jauh dari aku itu menyakitkan bagi dia. Ya, itu yang membuat kamu kaget. Kok bisa ya? Padahal dia orangnya cuek. Padahal orangnya kayak nggak butuh aku gitu loh. Ternyata dalam hatinya itu merasa sangat membutuhkan aku. Itu membuat kamu merasa bangga ya pada diri kamu. Ternyata aku layak ya untuk mereka. Ya, oke. Dia merencanakan sesuatu untukmu. Nah, ada nih seseorang mungkin yang kamu sukai, kamu cintai, dan dia ini juga seseorang yang menyukai kamu, seseorang yang stalking kamu, dia sudah merencanakan sesuatu untuk menikahi kamu, untuk berkomitmenkah dengan kamu. Ini rencana, salah satu rencana dari dia. Semoga ya, semoga aja kamu dengan seseorang yang kamu harapkan itu bisa hidup dengan bahagia. Oke. Hidupku hampa dan tidak ada yang bisa mengerti diriku. Ini pernah terjadi. Ini jika kamu ya, jika kamu ini pernah terjadi, makanya kamu benar-benar memilih untuk sembuh dari ini. Ya, walaupun orang menjauhi aku, walaupun orang tidak mengerti diriku, ya, walaupun hidupku hampa ya, aku ingin bangkit, aku ingin bergairah lagi. Makanya di sini kamu membuat perubahan pada diri kamu. Ini jika kamu ya, jika seseorang nih di sini, ini membuat kamu merinding juga. Ternyata hidup seseorang itu hampa, ya, karena tidak lagi bisa mengerti diriku gitu loh. Karena kamu tidak bisa memahami dia, ya. Itu, kenapa? Memang dia pantasnya seperti itu. Dia orang yang aneh, mungkin dia orang yang suka nyakitin kamu dulunya, dia orang yang suka on off gitu loh. Jadi buat apa kamu, apa ya, kayak perhatiin dia, kamu mengertiin dia, yang ada kan harusnya kamu yang dimengerti, ya. Makanya di sini kamu memilih untuk sehat-sehat selalu ya dengan cara dia meninggalkan. Makanya dia lebih galau saat ditinggalkan kamu ya. Oke. Kita akan coba lihat dengan kata tarot. Apakah yang terbaca? Oke, apakah yang terbaca dengan kata tarot untuk hidup kamu dengan seseorang yang kamu fokuskan saat ini? Oke. Nah, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, kita lihat di sini ada Aries, Leo, Sagi, ya. Aries, Leo, Sagi. Ada Justice, Libra, Taurus, Virgo, Capri, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Aries, Leo, Sagi. Nah, aku melihat ya, beberapa dari kamu mungkin akan mengambil satu keputusan yang cukup besar dalam hidup kamu. Demi apa? Demi mendapatkan keadilan, ya. Demi mendapatkan keadilan. Karena di sini ada kartu Eight of Swords. Mungkinkah di sini kamu pernah menjalani satu kehidupan ya, kehidupan yang sulit dan rumit ya, salah satunya mungkin dari segi percintaannya kamu. Seseorang yang terkoneksi dengan kamu ternyata sudah membohongi kamu. Yang awalnya dia mengatakan aku single, ternyata dia sudah menikah ya, sehingga kamu terjebak dalam pemikiran kamu. Kamu terjebak dalam satu hubungan yang tidak pasti ya. Disitulah saatnya kamu Three of Wands, meninggalkan, move on, karena itu adalah keputusan terbaik yang akan kamu ambil. Keputusan terbaik akan kamu ambil. Demi apa? Demi mencapai kesuksesan. Karena di sini aku melihat beberapa dari kamu ingin bertahan, bertahan dalam kondisi hidup kamu saat ini. Ya, aku tidak mau dikecewakan lagi. Aku tidak mau disakiti lagi. Saatnya aku bangkit dan bertahan dalam hidup ini. Bagaimana cara untuk menunjukkan kepada dunia kalau aku itu bisa happy tanpa dia gitu ya. Di sini aku melihat ada King of Pentacles, dan pada akhirnya kamu akan bisa menunjukkan kalau kamu itu bisa sukses tanpa dia, kamu bisa bahagia tanpa dia ya. Ini juga ada King of Pentacles, King of Cup. Walaupun di sini beberapa dari Aries itu kamu ya yang hidupnya sendiri, sudah tidak mau lagi untuk mengenal sebuah cinta karena terlalu capek ya. Jadi kamu memutuskan untuk diri kamu saat ini tidak mengenal cinta dulu, tapi lebih fokus kepada finansial dan pekerjaan. Ternyata seiring waktu berjalan, kamu sudah mapan, kamu sudah sukses, di situ cinta itu akan datang. Walaupun awalnya kamu takut, walaupun awalnya kamu ragu gitu loh dengan diri kamu. Kenapa? Dengan kemapanan kamu ternyata banyak orang-orang yang menyukai kamu, tapi dalam arti kata negatif mereka memanfaatkan kamu. Di situ mungkin kamu trauma atau apa ya. Tapi pada akhirnya kamu akan bisa
menemukan keadilan. Keadilan adalah soulmate yang akan kamu dapatkan, dan seseorang yang akan menikah dengan kamu, ya, engagement ring. Oke, nah ini yang aku rasakan dari energi kamu. Jadi beberapa dari kamu itu, yang namanya hidup pasti kamu melewati perjalanan yang berliku, ya. Banyak kejadian-kejadian yang nyata yang sudah kamu alami. Tapi sebenarnya kejadian itulah yang membuat kamu harus bangkit. Kamu bisa menunjukkan siapa kamu sebenarnya ya saat ini. Oke, nah inilah Aries ya, yang benar-benar terbaca untuk energi kamu. Kamu itu adalah orang yang layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Kamu itu adalah orang yang layak untuk dicintai. Jadi buatlah diri kamu seperfect mungkin, sebaik mungkin. Lakukanlah hal-hal yang positif untuk diri kamu ke depan. Pikirkanlah hal yang positif juga ya. Karena dengan begitu, kita juga akan menemukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik ya. Termasuk seseorang cinta yang akan mulai mendekat ke kamu. Oke, buat Aries, semoga ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi Aries. Dadah.